Pada suatu hari di departemen psikiater terdapat seorang pria bernama Katir yang menjalani perawatan karena depresi. Di saat itu salah satu teman wanitanya bernama Dr. Ram yang merupakan kekasihnya berusaha mengeluarkan Katir dari tempat tersebut. Namun Katir kemudian menolak dan memilih untuk hidup sendiri di tempat tersebut dengan sangat tenang. Katir kemudian menceritakan kisah hidupnya yang mengenaskan serta dirinya yang bisa masuk ke dalam psikiatri dan dikira depresi. Beberapa tahun lalu Katir lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil bersama kedua orang tuanya yang hidup miskin. Di samping itu, Katir sangat beruntung bisa melanjutkan pendidikannya di kampus dan menjadi seorang mahasiswa terbaik di kampusnya. Katir mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk belajar sebuah rekayasa perangkat lunak di universitas swasta. Di hari pertama belajar di universitas, Katir bertemu dengan kawan baru bernama Bahau Boba. Di saat itu Bahau melihat Katir dengan beranggapan bahwa Katir adalah orang yang akan membantunya dalam menyelesaikan kuliah bersama-sama. Di mana di universitas tersebut hanyalah anak-anak terpilih yang memiliki prestasi sangat tinggi yang dapat masuk ke universitas tersebut. Hingga akhirnya mereka berdua pun menjalin sebuah persahabatan yang sangat akrab sekali. Namun teman-teman satu kampusnya selalu membuli mereka berdua dengan segala macam cara. Karena Katir dan Bahau dianggap siswa yang tidak memiliki bakat apapun dalam segala bidang. Seiring berjalannya waktu, Katir telah bangkit dan menghajar orang-orang yang telah menindas mereka. Hingga Katir dijuluki sebagai siswa yang pemberani dan berhati seperti malaikat karena kebaikannya. Kini Katir akhirnya dapat membuktikan kepada teman-temannya bahwa ia bisa lolos di ujian pertama serta mendapatkan nilai yang paling tinggi dibandingkan siswa dan siswi yang lainnya. Di samping itu Katir mendapat teman baru yang merupakan orang yang kaya raya yaitu Arun. Di mana Arun sangat ingin berteman dengan Katir karena kini Katir terkenal menjadi murid yang sangat cerdas. Yang akhirnya Katir menerima persahabatan tersebut di mana Katir juga ingin berbagi ilmu dengan orang-orang yang lain. Di sisi lain seorang mahasiswa yang merupakan anak pemilik universitas tersebut bernama Sanjay telah mendatangi dosen kampus, di mana ia memprotes karena mendapat peringkat kedua dalam ujiannya dan telah dikalahkan oleh mahasiswa dari desa yaitu Katir. Sanjay sangat tidak setuju kalau Katir mendapat nilai paling besar dibandingkan Sanjay. Namun pihak kampus tidak bisa merekayasa nilai tersebut karena nantinya akan merusak reputasi para pekerja di kampus tersebut. Sementara itu Sanjay masih merasa kesal lalu pergi dari ruangan tersebut. Ketika Katir keluar mencari makan, ia tidak sengaja menabrak seorang wanita bernama Yara, yang mana menyebabkan miniatur rumah buatannya telah jatuh lalu hancur dengan sangat parah. Di samping itu Katir memiliki tipe seorang pria yang pandai menjaga martabatnya sebagai seorang pria, di mana ia belum pernah sama sekali menyentuh ataupun berbicara dengan seorang wanita sekalipun. Sontak Yara merasa sangat aneh dengan tingkah laku serta sifat yang dimiliki oleh Katir yang seharusnya tidak berlebihan. Yara meminta kepada Katir untuk membantunya membuat semuanya karena itu adalah pekerjaan rumah milik adik laki-lakinya Yara. Sebagai seorang pria yang sangat tangguh, Katir akhirnya bertanggung jawab dengan mengantarkan Yara untuk mencari bahan-bahan dalam pembuatan miniatur tersebut. Terlihat di jalan, Yara nampak begitu nyamannya berada di sisinya Katir, di mana Yara seperti memiliki perasaan dan ingin dekat dengan Katir. Namun semua itu membuat Katir terganggu dan hampir saja Yara diturunkan di tengah jalan. Di samping itu Katir membuat miniatur rumah dengan bahan seadanya karena sudah keliling kota mencari bahan-bahan yang tidak mendapatkannya sama sekali. Seketika adik laki-lakinya Yara sangat menyukai hasil karya buatan Katir. Setelah itu Katir mengikuti tes ujian untuk menentukan nilai akhir para mahasiswa dan mahasiswi. Terlihat para siswa dan siswi lain nampak kebingungan dalam mengerjakannya. Sementara itu Katir dan Sanjay dengan santai mengerjakan soal tersebut dengan penuh keyakinan. Namun di saat itu Sanjay memiliki niatan jahat agar Katir mendapat nilai yang buruk sehingga tidak lulus dalam ujian yang terakhir. Yang mana kertas jawaban ujian milik Katir diubah menjadi jawaban yang salah. Tetapi Katir tidak bisa menyelamatkan kertas jawabannya itu karena sudah dikumpul lebih dahulu. Keesokan harinya Katir beserta para siswa dan siswi lainnya menunggu pernyataan lulus pada ujian yang terakhir. Di mana di saat itulah Katir yang lagi-lagi mendapatkan nilai paling tinggi daripada yang lainnya. Sementara itu Sanjay kali ini tidak lulus dalam ujian yang terakhir, kemudian membuat para dosen terheran-heran. Di mana temannya Sanjay ternyata telah mengisi jawaban yang salah, kertas jawaban milik Sanjay. Sanjay merasa sangat malu sekali
karena ia telah dibodohi dan dikalahkan oleh anak miskin dari desa. Beberapa hari kemudian, Katir bertemu lagi dengan Yara yang ada di kuil, di mana Yara lagi-lagi terjatuh, namun Katir tidak sama sekali membantunya karena masih belum berani dalam menyentuh seorang wanita. Dan setelah itu Katir membawa Yara ke rumah sakit karena Yara yang kemudian memintanya. Di mana di saat itu Katir terpaksa menemani Yara yang sudah dirawat karena ada sebuah masalah pada organ tubuhnya setelah terjatuh. Terlihat Katir sangat baik sekali walaupun Katir tidak menyentuh Yara sama sekali karena masih menjaga martabatnya. Namun Yara mempunyai perasaan lain terhadap Katir yang memberikannya sebuah perhatian lebih terhadap Yara. Di samping itu, Katir juga rela tidur di rumah sakit demi menjaga Yara yang hanya semalam saja. Keesokan harinya, Katir mengantarkan Yara ke sebuah panti asuhan yang menjadi tempat tinggalnya. Saat itu Yara disambut dengan sangat gembira oleh anak-anak panti yang merindukannya. Yara kemudian menjemput Katir masuk ke dalam untuk berkenalan dengan anak-anak yang lainnya, beserta ibu asuh panti asuhan tersebut. Di samping itu, Katir sudah mulai memberanikan diri untuk mendekati Yara yang sepertinya memiliki perasaan yang sama seperti Yara. Terlihat Katir dan Yara melakukan pendekatan karena sudah sama-sama nyaman antara keduanya. Di saat itu Yara menceritakan kisah hidupnya yang begitu menyedihkan, yang mana Yara telah kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil setelah mengalami sebuah kecelakaan yang sangat tragis. Kerabatnya akhirnya meletakkan Yara ke panti asuhan tersebut karena tidak ingin mengurus Yara. Di samping itu, Katir akhirnya mengungkapkan isi hatinya yang kemudian memuji akan kecantikan Yara yang meluluhkan hatinya Katir. Sontak Yara sangat bahagia sekali karena Katir akhirnya mengatakan apa yang sebenarnya ia pendam di hatinya. Sepulang dari kampus, Katir mengajak Yara ke sebuah tempat yang sudah dihiasi dengan sangat meriah, di mana Katir akan merayakan ulang tahunnya Yara. Terlihat Yara sangat bahagia sekali karena Katir beserta yang lainnya telah merayakan ulang tahunnya dengan sangat meriah. Karena semenjak orang tuanya Yara meninggal, tidak ada lagi yang merayakan ulang tahunnya. Di samping itu, Katir melamar Yara dan ingin menjadikannya sebagai kekasih hidupnya yang akan menjadi ibu dari anak-anaknya Katir. Sontak Yara syok karena Katir benar-benar mencintainya serta ingin menikahinya, di mana Katir telah merubah jati dirinya menjadi pria yang sesungguhnya. Yang akhirnya Yara menerima lamaran Katir dan siap untuk menjadi istrinya Katir. Keesokan harinya di kampus, terlihat kepala kampus serta bawahannya sedang membahas sesuatu bersama Katir dan juga teman-teman, di mana ada yang telah mencoba menghack akun kampus lalu mengubah nilai aslinya Katir. Di samping itu, Katir tidak ingin mengungkapkan pelaku yang sesungguhnya kepada kepala kampus, yaitu ayahnya Sanjay. Yang ternyata Sanjay lah yang telah menghack akun tersebut karena merasa tersaingi. Yang kemungkinan jikalau Katir mengatakan yang sebenarnya, maka Sanjay dalam masalah yang besar. Di malam harinya Katir mendatangi Sanjay yang telah menantangnya dan telah memukuli teman-temannya, di mana kehidupan Sanjay seketika berubah semenjak kedatangan Katir di kampus tersebut. Terlihat Katir malah membantai Sanjay yang sok berlagak di hadapan Katir yang nampak lugu. Katir telah menghajar habis-habisan Sanjay karena telah berani-beraninya mengganggu Katir serta meremehkannya. Di sisi lain, terlihat seorang inspektur bernama Satya dan rekannya bernama Katarvan sedang menangani sebuah kasus di mana banyak sekali video seks yang viral dan melibatkan beberapa orang yang tidak bersalah, di mana banyak sekali orang yang menjadi korban lalu mengadu ke kantor polisi bahwasanya orang-orang tersebut tidak pernah melakukannya, namun tiba-tiba terdapat dalam video tersebut. Selain itu, para korban ada yang melakukan bunuh diri karena keluarganya tidak ada satupun yang mempercayainya. Kini kasus tersebut menjadi kasus yang terberat yang harus dipecahkan oleh Satya dan Katarvan, di mana mereka juga harus menangkap dalang di balik kasus itu. Beberapa hari kemudian, ketika di kampus, Katir bertemu dengan kepala kampus yang mengatakan bahwa Katir tidak bisa ikut ujian, di mana Katir sudah masuk ke dalam daftar hitam karena perbuatannya yang sangat memalukan serta telah mempermalukan kampus. Kepala kampus tidak menyangka bahwa Katir akan melakukan hal yang sekeji itu, di mana Katir telah menjadi korban video seks yang sedang viral tersebut. Sontak, Katir hampir tidak mempercayainya
bahwa ia benar-benar melakukan hal sekeji itu. Katir kemudian berusaha memohon kepada kepala kampus untuk mempercayainya lalu memperbolehkannya untuk ikut ujian. Namun kepala kampus tidak menerima permohonan tersebut sebelum Katir memberikan bukti yang sesungguhnya. Di saat itu Katir semakin menggila karena video itu telah tersebar di mana-mana dan banyak teman-teman kampusnya yang telah menonton. Terlihat Katir sampai memohon kepada teman-temannya agar mempercayainya dan tidak menyebarkan video tersebut. Namun tidak ada salah satu orang pun yang mendengarkannya. Melainkan Bahau, teman setianya yang selalu mempercayainya. Di samping itu Bahau juga tidak percaya bahwa telah dikabarkan di mana Katir dinyatakan telah tewas dan polisi sedang menyelidikinya. Seketika suasana tambah mencekam, yang mana reputasi Katir sebagai siswa yang paling pintar di kampus hilang dengan seketika. Dan setelah itu Katir langsung bergegas menemui Yara karena sudah berkali-kali ia menelpon Katir. Sesampainya Katir di tempat les tarinya Yara, terlihat Yara sudah terkapar di lantai serta di sampingnya terdapat sebuah botol racun. Katir kemudian mendekati Yara lalu menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah membuat Yara melakukan hal yang membuatnya dalam bahaya. Tak lama kemudian, Yara tersadarkan, lalu mengatakan bahwa ia mengira kalau Katir sudah meninggal, yang mana Yara tidak memiliki pilihan lagi karena ia tidak bakalan hidup bahagia bersama Katir. Di samping itu Yara meminta sebuah hajat kepada Katir untuk menyentuhnya sebelum nyawanya melayang. Namun di saat itu Katir belum berani untuk menyentuh Yara walaupun hanya sekali. Yang akhirnya Katir memberanikan diri untuk menyentuh Yara terakhir kalinya. Dan tiba-tiba Yara tewas di pangkuan Katir yang membuat Katir frustasi dan depresi atas kematiannya Yara. Di sisi lain, Inspektur Satya, Kataravan, dan anggotanya berhasil menggerebek sebuah tempat yang terdapat beberapa orang yang telah membuat video-video seks itu dan melibatkan beberapa korban yang tidak bersalah. Di saat itu salah satu pelaku mengatakan bahwa tidak hanya ia saja yang melakukannya, melainkan ada beberapa orang lain lagi, di mana pria itu hanya menerima foto beserta video di setiap harinya, lalu menggabungkan dengan video lain dan menjadikannya menjadi satu video. Setelah dibuat video tersebut lalu mengunggahnya ke dalam internet. Di samping itu, si dalang aslinya menggunakan sebuah aplikasi bernama Devinder untuk menghack ponsel orang lain. Selain itu, si dalang tersebut telah membuat sebuah pengiklanan yang mengakibatkan akun orang-orang dapat dihack ketika mereka mengklik iklan tersebut. Di samping itu, pria tersebut mengatakan bahwa tidak mengetahui dalang yang sebenarnya, di mana dalang tersebut ternyata penduduk setempat dan selebihnya orang asing. Dan setelah itu Satya dan Kataravan menangkap pria tersebut. Ketika di kantor polisi, Satya dan Kataravan tidak bisa menemukan ID milik pelaku yang sebenarnya. Di samping itu, Satya telah mengajukan sebuah lowongan ke sebuah surat kabar dan media sosial, di mana mereka sedang mencari peretas handal. Yang mana dengan itu peretas dan peretas akan saling adu untuk mencari dan menyembunyikan identitasnya. Tak lama kemudian Dr. Ram dan kekasihnya datang ke kantor polisi setelah mendapat kabar tersebut. Dr. Ram kemudian mengajukan Katir untuk bekerja sama dengan kepolisian agar bisa menuntaskan kasus tersebut. Namun mirisnya, Katir mengalami depresi setelah melewati masa lalunya yang sangat menyakitkan. Karena dengan itu Satya dapat memulihkan Katir dan kasus itu akan terpecahkan. Sementara itu Satya beranggapan orang gila akan membantu kepolisian untuk memecahkan sebuah kasus. Satya kemudian menolak permohonan mereka berdua karena dianggap sebagai main-main saja. Keesokan harinya tiba-tiba saja Satya beserta pasukannya mendatangi Katir, dikarenakan ia tidak memiliki pilihan lain dan ingin mencoba keahlian yang dimiliki oleh Katir. Satya kemudian menceritakan mengapa ia sangat meyakini kalau Katir memiliki keahlian tersebut. Bahwasanya kemarin sahabat lamanya Katir yaitu Sanjay sempat mencoba menanganinya dan meretas akun peretas itu. Namun ia tidak mampu melakukannya juga. Di samping itu Satya mendapat sebuah telepon dari peretas lalu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menemukan akunnya seorang pun karena ia memiliki sistem yang sangat kuat sehingga satu orang pun tidak dapat melacak lokasi keberadaannya. Dan ditambah si peretas mengatakan bahwa ia akan meretas bank kota tersebut lalu mengirim semua uang yang berada di bank dan dikirim ke rekening si peretas. Seketika Sanjay langsung meyakinkan Satya untuk menemui Katir walaupun ia belum lulus menjadi seorang teknik. Di saat itu, Katir memutuskan untuk membantu kepolisian dan menemukan siapa pelaku dalang sesungguhnya. Yang mana Katir langsung merubah penampilannya lalu langsung menunjukkan keahliannya
kepada semua orang yang ada di sana. Katir kemudian meminta kepada Satya untuk mematikan koneksi sementara waktu agar ia dapat mendapat letak lokasi pelaku, di mana Satya hanya memiliki waktu yang sedikit sebelum sang pelaku dapat memanipulasi akun. Terlihat dengan cepat, Katir langsung mencari data sang pelaku. Sementara pasukan polisi yang lain memberitahu orang-orang agar mematikan koneksi agar pencariannya berhasil. Setelah lama pencarian lokasi, Katir dan Satya mengerahkan beberapa anggota polisinya untuk menuju lokasi di mana yang sudah tertera di komputer. Tak lama kemudian, Satya memberitahu kepada agen-agennya bahwa sang pelaku ataupun dalang di balik kasus tersebut sudah ditangkap. Sontak, Katir sangat bahagia karena kerja keras yang dilakukan oleh Katir tidak sia-sia. Seketika Katir membuang napas lega karena ia berhasil membuktikan kepada semuanya dan telah menyelamatkan kota dari peretas yang handal. Keesokan harinya Katir mendatangi kantor polisi untuk menemui pelaku peretas yang berhasil ditangkap. Katir merasa tidak asing dengan pelaku tersebut yang ternyata adalah Arun, sahabat lamanya, yang mana Katir dan Arun sudah berteman dengan sangat lama. Di waktu itu Arun tidak memandang kasta dan tetap berteman dengan Katir walaupun terlahir dari keluarga yang miskin. Di waktu itu Arun hanya memanfaatkan Katir dalam pertemanan, di mana Arun dapat dibantu oleh Katir yang memiliki kepintaran di luar nalar sehingga ia dapat kuliah di universitas yang terkenal. Seiring berjalannya waktu, Arun bangkit dari bawah ke atas dan menggunakan Katir sebagai tali. Arun telah membiayai operasi ibunya Katir untuk menggunakan Katir sebagai batu loncatannya saja. Arun sebenarnya tidak menyukai Katir dari awal ia bertemu, karena ia menyebabkan Arun tidak bisa meraih impiannya untuk menjadi bintang dalam kampusnya, di mana Katir selalu mendapatkan nilai yang sangat besar dan selalu lulus ujian. Di samping itu Arun terpaksa menjebak Katir dalam tahun terakhir agar Katir tidak bisa mengikuti ujian. Arun telah bersekongkol dengan orang luar negeri yang memiliki sistem anti peretas. Seketika Arun langsung meminta kepada ayahnya untuk membelikannya, yang akhirnya Arun mendapat keuntungan yang banyak dengan membuat video-video yang sudah ditonton oleh beribu-ribu orang. Arun tidak merasa kasihan terhadap orang lain, yang paling penting prinsipnya orang kaya adalah agar bisa menjadi lebih kaya lagi. Sontak Katir tidak menyangka sekali di mana Arun sudah gila harta. Katir kemudian meminta kepada Arun agar menutup akun miliknya dan menghapus semua video yang sudah tersebar. Tiba-tiba saja Katir marah lalu mengatakan bahwa sebenarnya itu bukanlah permainannya Arun, melainkan permainannya Katir. Dan sebenarnya Katir sudah mengetahui lebih dulu bahwa Arunlah yang telah melakukan semua itu. Di waktu itu Katir tidak memberitahu kepada kepala kampus bahwa yang mengubah nilainya adalah Sanjay, dikarenakan Katir sudah mengira bahwa Sanjay adalah anak yang sangat baik, di mana Sanjay juga memberitahu bahwa yang telah membuat video Katir yang tewas karena bunuh diri. Di saat itu Sanjay telah mengetahui persis dan sempat merekamnya. Sanjay juga sebenarnya memiliki hati yang sangat baik jikalau ada seorang yang dalam masalah, yang akhirnya Sanjay memperingati Katir untuk memilih jalan dan teman yang benar. Setelah itu Katir membuat sebuah sistem peretasan yang tidak bisa dihancurkan, lalu mengembangkan aplikasi itu melalui aplikasi Katir sendiri. Sementara itu Katir telah memberikannya kepada Jack Amazon, di mana Katir menggunakan Jack untuk meyakinkan Arun agar membeli aplikasi tersebut, yang ternyata Katir telah membuat sketsa kehancuran Arun dari awal. Di samping itu Katir dan kekasihnya Yara menemui Dr. Ram. Dr. Ram adalah dokter yang telah merawat orang yang memiliki gangguan jiwa, di mana ia memiliki klinik dan tempat untuk menyembuhkan orang-orang yang mengalami depresi. Katir kemudian berbicara empat mata dengan Dr. Ram dan meminta bantuannya, yang akhirnya Dr. Ram siap membantu Katir untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah sama sekali. Di mana seiring berjalannya waktu, Dr. Ram selalu memantau pergerakan Arun dan selalu mempergokinya. Dan setelah itu Dr. Ram memutuskan untuk bekerja sama dengan keamanan cyber untuk memecahkan kasus tersebut dan akhirnya dapat menangkap Arun. Di saat itu Arun masih sempat tertawa dan dengan percaya diri ia mengatakan bahwa ia akan bebas dalam sekejap, yang mana ayahnya memiliki uang yang sangat banyak dan pastinya akan menyuap kantor polisi untuk membebaskan dirinya. Namun Katir tiba-tiba tertawa dengan sangat gembira karena tidak semudah itu Arun keluar dari dalam penjara, yang ternyata Katir telah merekamnya dari awal ia bertemu. Katir telah meletakkan sebuah kamera di jam tangannya untuk mengelabui Arun yang bodoh.
Kini Arun tidak bisa keluar dari penjara karena video tersebut sudah tersebar luas yang pastinya sudah ditonton oleh beberapa korban. Jikalau Arun masih tetap memaksa, maka Arun akan diamuk massal oleh para korban dan orang di luaran sana. Yang akhirnya Arun mengakui kekalahannya dan mengatakan bahwa dirinya sangat bodoh. Beberapa hari kemudian Katir dipanggil ke kantor pusat kepolisian. Di sana Katir diberikan sebuah surat yang menyatakan bahwa Katir diangkat sebagai agen keamanan cyber. Dikarenakan Komandan Satya sudah mengetahui keahlian dan keberanian yang dimiliki oleh Katir. Selain itu, Katir diangkat oleh Satya sebagai insinyur Departemen Kepolisian serta akan memenuhi keinginan Katir. Di samping itu, kisah Katir difilmkan oleh seorang yang tertarik dengan perjalanan hidup Katir yang banyak rintangan. Katir kini mempunyai niatan untuk mengubah dirinya untuk membalas jasa kedua orang tuanya. Katir juga mengingatkan kepada semua orang bahwa janganlah terlalu candu untuk menekan tombol bagi, yang nantinya akan mengakibatkan beberapa orang menjadi korban. Yang akhirnya kehidupan Katir kembali normal dan dapat meraih impiannya untuk menjadi seorang insinyur yang luar biasa dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Danus 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.